Oke, pertama akan saya laporkan update tentang data COVID-19 di Kabupaten Subang per hari ini, data per jam 11 tadi ya. Dengan rincian sebagai berikut, yang kasus confirm positif ya tetap 3 orang ya yang kemarin, dan alhamdulillah ketiganya dalam keadaan baik dan sehat. Malah tadi sempat saya langsung telepon ya dengan salah satu orang kontak positif. Alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat, Tuhan sudah mulai berkurang ya. Mereka tetap dirawat di rumah sakit sambil menunggu proses swab berikutnya. Ya, sesuai protap sekitar 2 minggu kemudian mereka akan dilakukan swab ulang ya. Ya, mudah-mudahan saya bilang tadi hasilnya swabnya negatif ya. Oke, itu yang confirm positif. Kemudian yang kedua dengan kasus PDP ya, pasien dalam pengawasan ya. Secara total Rumah Sakit Subang sudah merawat kurang lebih 17 orang ya. Dan sudah selesai artinya dia sudah kembali ke rumah masing-masing ya, 13 orang dinyatakan sembuh. 2 orang meninggal ya. Yang di kemarin itu ya. Kemudian sekarang di rumah sakit masih ada 2 orang ya dengan status PDP ya, masih dirawat. Kalau dari gejala klinis dan sebagainya mereka sudah ke arah perbaikan ya. Yang 2 orang ini juga sudah dilakukan rapid test dan masih menunggu hasil swabnya ya. Jadi yang 2 orang juga sudah dilakukan swab. Hasilnya kita masih menunggu. Kemudian yang ketiga, yang kategori orang dalam pemantauan. Total sejak dari awal ya sampai sekarang ODP itu ada sekitar 4.360 orang. Ya. Dengan rincian yang 4.360 orang itu sudah selesai ya. Dilakukan pemantauan sebanyak kurang lebih 3.163 orang. Ya, jadi per hari ini jam 11 tadi masih terdapat orang dalam pemantauan sejumlah kurang lebih 1.197 orang. Nah, saya ingin yang kedua terkait kasus meninggalnya ya di daerah Pagarian Barat yang teman-teman juga sudah tahu. Jadi kelihatan kronologisnya, ya, orang ini sebenarnya tinggalnya di daerah Malang, Jawa Timur. Ya, sudah sakit kurang lebih seminggu, ya, dan tidak sadar orang ini. Ya. Didiagnosa sebagai penyakitnya penyakit demam berdarah, ya kan? Gitu. Nah, dalam waktu seminggu karena tidak perbaikan, ya, ada saudaranya di Subang, ya, mereka dibawa ke Subang. Nah, dengan harapan mungkin nyari pengobatan agar cepat sembuh. Ya. Nah, di dalam kenyataannya, karena tidak bisa dirawat di rumah, mereka dirujuk ke Rumah Sakit Cereng pada Sabtu malam. Ya, di situ ditangani seperti bagian biasanya, ya, dan betul hasil laboratorium maupun yang lain mengarah ke gejala demam berdarah. Malah ditambah ada gejala radang otak, encephalitis. Pasien tetap dalam keadaan tidak sadar. Karena kondisi ini dilakukan tetap rapid test. Pada saat itu hasilnya negatif. Jadi rapid testnya negatif. Nah, kemudian dilakukan pengawasan dan sebagainya, dirawat. Jadi selama 2 hari dia dirawat di ruang isolasi khusus yang ada di IGD Rumah Sakit Cereng. Pada hari Senin, ya, Senin malam, pasien dipindahkan ke ruang tulip. Ya, kondisi masih juga tidak sadar. Dirawat di ruang tulip, ditanya lebih intens lagi, ya, oleh dokter yang merawat, termasuk keluarga ditanya kembali, ya. Nah, pada saat pemeriksaan dilakukan ronsen di IGD tadi, memang ada tanda-tanda peradangan di paru-paru, ya kan? Nah, oleh dokternya ditanyakan kembali ke keluarganya di situ. Jadi katanya, saya nggak tahu ya, katanya dia kan masih mahasiswa di Malang, kuliah di Malang,
temennya katanya ada yang positif corona. Nah, positifnya nggak tahu apa positif swabnya ataukah positif rapid testnya. Itu keluarga juga tidak bisa menjelaskan. Ya. Nah, atas dasar pemeriksaan dokter dan keterangan tambahan yang juga mungkin masih kita juga ragukan kebenarannya, pasien akhirnya pada hari Selasa siang dipindahkan ke ruang isolasi khusus COVID. Ya. Nah, di dalam perjalanannya, perkembangannya, pasiennya belum sempat dilakukan swab karena keburu meninggal. Ya, jadi pasien meninggalnya itu di ruang isolasi, ya, karena dengan kita juga tetap jaga-jaga, ya masih sekedar suspek lah ya, artinya dicuriga takutnya, walaupun sekali lagi tadi di awal hasil rapid testnya negatif dan belum sempat dilakukan swab sebagai diagnosa pastinya. Ya, akhirnya pasien ya dikuburkan dibawa oleh keluarganya ya pada hari Selasa malam dan alhamdulillah tidak ada permasalahan. Ya, dia dikuburkan oleh keluarganya, kemudian juga didampingi oleh tenaga medis kita dengan prinsip-prinsip pengurasan jenazah dan penguburannya berdasarkan protap orang dengan pasien COVID. Itu yang kejadian yang di Pagaden. Nah, kemudian saya juga ingin melanjutkan lagi perkembangan teman-teman saudara kita yang sekarang diisolasi atau dikarantinakan di gedung bekas Akper lama, ya. Jadi semuanya ada 14 orang, ya. Alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat semuanya. Sudah lakukan swab pada hari Senin kemarin. Sampai sekarang kita masih menunggu hasil swabnya dari Labkes di Bandung. Ya, alhamdulillah sekali lagi mereka dalam keadaan sehat, ya, dan mudah-mudahan terus sehat, ya. Oleh itu mohon dukungan teman-teman, doa dari teman semua, ya, agar orang ini juga bisa cepat sembuh, ya. Bentar Pak, ini belum selesai saya, ya. Harapan kita, ya, mereka juga tidak mungkin berlama-lama di ruang karantina atau isolasi yang ada di Akbar. Mudah-mudahan masyarakat sudah bisa menerima, ya, keadaan mereka semuanya, biar pasien juga tidak terlalu stres di situ, jauh dari keluarganya. Sehingga kalau bisa didekatkan keluarganya, silahkan masyarakat bersama-sama mengawasi orang tersebut sesuai protap yang sudah kita berikan. Ya, jadi terlebih lagi jangan dikucilkan, jangan dijauhi, ya, apalagi jangan sampai diusir. Itu adalah saudara kita, teman kita. Ya, berilah mereka agar tidak stres, ya, mereka merasa betah. Itu yang kita perlukan. Sehingga demikian mereka imunnya akan terjaga baik. Ya, tetap prinsip-prinsip mereka dikasihkan vitamin, ya, dijaga kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian untuk masyarakat sekali lagi saya ingatkan, ya, tetap dimanapun, ya, pada saat ke rumah, apalagi kerumunan menggunakan masker. Kemudian selalu membiasakan sebelum sudah melakukan sesuatu cuci tangan pakai sabun, ya, menerapkan prinsip-prinsip PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Makan makannya bergizi, istirahat cukup, bila perlu ada kasih vitamin, ya, dan yang penting ya, jaga lingkungan masing-masing, ya, jangan sampai lagi kejadian kemarin ini. Ya, saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.